wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur di sore hari ini atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala kebaikan. Dengan nikmat ini kita pada hari ini bisa duduk bersama, tentunya untuk belajar memperbaiki kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang-orang yang kita berbuat salah kepadanya, dengan cara belajar dan mendengarkan kebaikan. Pada hari ini kita bahas tentunya kesalahan suami istri. Ini hari Ahad. Kita keluar dari jadwal yang biasa dikarenakan kita sudah 2 pekan berturut-turut tidak bisa melanjutkan kajian ini karena qadarullah selalu bertepatan dengan jadwal mati lampu di masjid kita ini. Hari ini alhamdulillah kita akan menyelesaikan kitab ini rencananya karena sisa kesalahan-kesalahan pendek dari kesalahan istri. Insyaallah ta'ala kita berencana menyelesaikannya yaitu kita masuk di kesalahan yang ke-17 dari kesalahan istri yang beliau sebutkan. Kata beliau as-sabi asyar al-mubalaghah fil ghirati 'ala zauj. Di antara kesalahan istri adalah berlebihan dalam hal cemburu kepada sang suami. Kata beliau fal ghiratu tab'un fin nisa. Cemburu itu sebenarnya sudah tabiatnya perempuan. Dia tidak dinamakan perempuan kalau tidak cemburu.
Jadi memang sudah tabiatnya perempuan itu adalah selalu cemburu. Tapi cemburu ini wa minha ma huwa madmum, di antaranya ada yang tercela. Wa minha ma huwa mahmud. Tapi di antara cemburu juga ini ada yang terpuji. Yang kita bahas adalah yang pertama, yang tercela. Cemburu yang kalau perempuan jatuh di dalamnya, maka dia salah. Dia jatuh dalam kesalahan. Kata beliau, fal madmumu minha, maka yang tercela dari cemburu itu adalah tilkal giratul lati tata'ajjaju fi sadri sahibatiha naron muakkadah. Cemburu yang tercela adalah rasa cemburu yang menyala-nyala pada seorang hamba seperti api di dalam tungku yang mengobarkan rasa persangkaan buruk dan asyukuk, rasa curiga yang berlebihan. Ini yang tercela. Karena cemburunya muncul persangkaan buruk kepada suaminya. Karena cemburu muncul curiga yang berlebihan kepada suaminya. Ini cemburu yang buruk, yang tercela. Tanpa dasar, tanpa ada bukti. Tanpa dasar, tanpa ada bukti. Iya. Ini yang salah. Ini yang salah. Wal ghiratul mu'tadilah hiya allati la tatasallatu ala sahibatiha fala tuthiru indaha syukukan wala awhaman. Fahadihi ghiratun makbulatun wa qad tastamlihu ahyanan. Masya Allah. Sementara cemburu yang baik, cemburu yang terpuji, jika rasa cemburu itu tidak menguasai seorang hamba itu. Cemburunya itu tidak menimbulkan rasa curiga yang berlebihan dan tidak menimbulkan auham, sangkaan-sangkaan kosong tanpa bukti, hanya waham saja. Iya, tidak melahirkan itu. Rasa cemburu seperti ini kata Syekh dibenarkan dan diterima. Bahkan terkadang rasa cemburu seperti ini adalah tastamlihu ahyanan. Kadang manis. Kadang indah. Kalau cemburu yang seperti ini. Dia bercemburu. Ya. Tidak berlebihan. Tidak menyebabkan lahir persangkaan buruk tanpa ada dasar yang kuat. Hanya sekadar ada sesuatu terjadi langsung cemburu. Tanpa ada bukti yang nyata bahwa suaminya ini adalah telah melakukan hal yang memang mengharuskan dia cemburu. Jadi ini yang terpuji. Ini yang terpuji. Yang tercela tadi yang pertama. Ingat, kita tidak dilarang cemburu. Itu sudah tabiat. Syekh sudah bilang tadi, ketika seorang perempuan tidak punya rasa cemburu terhadap suaminya, itu masalah. Itu masalah. Karena mereka memang sudah ditabiatkan. Sudah kodratnya perempuan. Dia punya cemburu. Dia punya sifat cemburu. Iya. Tapi tidak boleh dia biarkan sampai berlebihan. Menyebabkan dia menuduh suaminya dengan hal yang tidak. Hal yang
Tidak dibenarkan. Ini yang beliau katakan. Makanya di sini beliau kasih kita yang harus dilakukan supaya tidak keluar dari cemburu yang terpuji ke tercela. Di sini kata beliau, wa mimma yu'inuha ala dzalika mimma yali. Di antara yang bisa membantu seorang perempuan supaya tidak cemburu yang berlebihan, apa yang berikut ini. Antar dobi qada'illahi wa qadari. Dia harus ridho dengan ketentuan dan takdir dari Allah. Itu yang paling pertama. Artinya dia percaya kepada suaminya. Dia tidak curiga yang berlebihan kepada suaminya. Kecuali memang ada bukti yang nyata. Dia harus beriman terhadap takdir, ketentuan Allah. Karena kebanyakan orang berlebihan dalam cemburu, itu kurang pasrah diri terhadap takdir dan ketentuan Allah. Yang kedua, tarku al-istirsal ma'al auham. Tidak membiarkan rasa persangkaan tanpa bukti itu. Tidak membiarkan dalam dirinya. Dia membuat dia menghayal yang tansijuhal adhan al-hairah. Yang nanti membuat dia berhayal hal-hal yang tidak ada terjadi. Tapi dia dibawa oleh sangkaan-sangkaannya itu. Jadi dia harus meninggalkan sangkaan-sangkaan kosong. Yang ketiga, al-isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, dia meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena sangkaan buruk itu memang dari was-was setan. Maka kalau itu muncul, dia beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Kemudian yang keempat, dia tahkimu al-aql. Dia berpikir jernih. Menggunakan akalnya yang sehat. Iya. Dia tidak boleh ikut perasaannya. Dia tidak boleh mengikuti perasaannya. Kemudian yang berikutnya, al-mujahadah. Dia bersungguh-sungguh melawan dirinya ketika itu muncul. Yang berikutnya, wad-du'a. Dia minta pertolongan kepada Allah. Supaya ia diberikan hati yang kuat. Pikiran yang selalu jernih. Yang selalu berprasangka baik. Sebelum memang ada bukti yang memang memberatkan bahwa suaminya telah berlaku hal yang memang wajar muncul persangkaan itu. Berikutnya adalah an-nadhar fil awaqib. Dia harus melihat kepada akibat yang dia petik kalau dia memang menuruti persangkaan buruknya itu, kecemburuannya itu. Dia harus melihat akibatnya. Kemudian yang berikutnya al-istighal bima yanfa'. Dia menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Iya, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya taglibu janibit tafa'ul. Dia lebih memberatkan sisi tafa'ul. Memberatkan sisi persangkaan baik. Persangkaan baik. Kemudian yang terakhir, beliau katakan yang bisa membantu seorang perempuan adalah tarkut tawakku' lisyarr. Dia tidak, dia meninggalkan tawakku', menanti hal yang buruk. Tidak, dia harus selalu bersangka baik. Jangan selalu, akan begini saya, akan begini saya. Tidak.
dengan kecemburuannya itu. Ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari dan menghindarkan diri kita dari persangkaan buruk kepada suami yang lahir karena kecemburuan yang tidak terpuji. Kecemburuan yang tidak terpuji. Kemudian kesalahan yang ke-18, su'ut tasarrufil mar'a idza addada zawjiha. Kalau ini khusus seorang yang suaminya memiliki lebih dari satu istri. Artinya kesalahan ini bagi seorang yang suaminya tidak berta'addud, tidak berpoligami, dia tidak jatuh dalam kesalahan ini. Ini khusus mereka yang berpoligami. Di antara kesalahannya adalah su'ut tasarrufil mar'a idza addada zawjuha. Sang istri melakukan tindakan yang tidak terpuji ketika suaminya memiliki istri lebih dari satu. Ini juga faminan nisa kata beliau idza tazawwaja 'alaiha zawjuha balagot fil ghirah wa tasarrafat bi jahalin wa humkin wa nazkin wa safahin. Di antara perempuan kalau suaminya menikah lebih dari satu, memiliki istri lebih dari satu, ada yang berlebihan dalam cemburu, kurang bagus dalam melakukan tindakan-tindakan yang mendolimi dan merugikan orang lain. Itu karena apakah karena kebodohannya atau karena hawa nafsunya atau hal-hal yang tidak terpuji. Hal-hal yang tidak terpuji. Ini tentunya banyak kita dapati orang yang melakukan, yang memiliki istri yang lebih dari satu, hal ini sering kita dapatkan. Antara istri apakah karena kadang akibat dari suaminya yang tidak bisa adil atau yang bagaimana, atau suaminya sudah berusaha adil, tapi dia mau lebih dari yang lain sehingga muncul tindakan yang tidak bagus. Tindakan yang tidak bagus. Dan ini menyebabkan dia jatuh dalam kesalahan. Seharusnya kalau memang suaminya memiliki istri lebih dari satu, dia membantu suaminya untuk bertindak adil. Membantu suaminya seharusnya. Tapi karena kebodohannya dia jatuh dalam kesalahan ini. Dia membuat hal-hal yang tidak mencerminkan kalau dia adalah orang yang paham agama. Orang yang paham agama. Dan ini tentunya juga beliau singgung tadi muncul kadang dari kecemburuan yang berlebihan. Muncul karena kecemburuan yang berlebihan. Ini kesalahan ini tidak semua orang jatuh di dalamnya karena jarang juga orang yang melakukan ta'addud. Kebanyakan orang hanya memiliki satu istri. Tapi kalau bagi orang yang memiliki dua istri, kadang istri mereka jatuh dalam kesalahan ini. Kadang jatuh dalam kesalahan ini. Yang ke-19, kesalahan berikutnya. At-taksir fi tarbiyatil aulad. Di antara kesalahan istri adalah lalai dalam mendidik anak. Lalai dalam mendidik anak. Sudah dimaklumi bersama bahwa seorang perempuan itu adalah pemimpin terhadap anak dan rumah suaminya. Anak dan rumah suaminya. Dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Sudah lewat hadis tentunya dalam masalah ini bersama kita. Ketika Nabi SAW katakan al-mar'atu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin
dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ketika seorang perempuan kurang dalam bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, dalam hal ini adalah anak dan rumah suaminya, karena Nabi bilang wal mar'atu ra'iyah, perempuan itu adalah pemimpin, fi imal zaujiha wa uladiha wa fi baitih zaujiha. Seorang perempuan itu adalah pemimpin tentang harta suaminya. Dia menjaga kalau suaminya tidak ada. Dia pemimpin terhadap rumah suaminya. Dia pemimpin terhadap anak suaminya. Anak suaminya. Suaminya keluar bekerja, kan dia yang bertanggung jawab untuk mendidik. Ketika dia tidak menjalankan ini kepemimpinannya, kurang perhatian terhadap anak-anaknya, maka dia jatuh dalam kesalahan. Dia jatuh dalam kesalahan. Makanya hal ini adalah hal yang sangat ditekankan dalam syariat kita terkait dengan mendidik anak. Terkait dengan mendidik anak. Itu adalah tanggung jawab bersama. Hanya saja karena bapak adalah tanggung jawabnya adalah menafkahi istri dan anak. Dia harus keluar bekerja, maka yang bertanggung jawab untuk mendidiknya adalah istri di rumah, ibunya. Dan ketika dia lalai atau kurang peduli terhadap pendidikan anaknya, maka dia masuk dalam kesalahan dalam hal tersebut. Dia masuk dalam kesalahan dari hal tersebut. Kemudian kesalahan yang berikutnya ke-20, qillatul mura'ati li ahwali zauj wa masyairihi. Kurang perhatian terhadap keadaan dan perasaan suami. Ini kadang sebagian istri ada yang seperti itu. Tidak memperhatikan keadaan suaminya, sekarang suaminya lagi bagaimana keadaannya, perasaannya. Sebagian istri